yang ke-9 Mi. Tentang masbuk ini Kimi. Ya. Masuk menambah rakaat. Kapankah seorang makmum bangun melengkapi kekurangan rakaatnya? Apakah ketika imam sudah salam kanan atau nunggu imam mesti salam kiri dulu? Baik. Nah ini yang jadi banyak sekali masalah. Kita itu harus ngikutin imam. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Pertama. Yang kedua, jangan kita berkhilafan atau meninggalkan imam. Walaupun itu hal sunnah. Sekarang kapan seorang yang masbuk akan melanjutkan tambahan rokaatnya? Apakah setelah imam salam kiri lanjut atau tunggu imam salam kanan? Tunggu imam salam kanan dulu. Kalau kita berpatokan kepada salam kiri, sholat sudah selesai. Tapi imam dia akan salam kanan walaupun dia melakukan sunnah. Tunggu sampai selesai salam kanan, barulah makmum yang masbuk ini naik untuk melanjutkan rakaat yang belum selesai. Karena apa? Karena imam ini harus diikutin. Tunggu salam kiri, salam kanan. Salam kiri, salam kanan dulu, kemudian salam kiri baru kita bangun. Artinya sampai selesai lah. Jangan salam kanan terus kita menganggap sholat udah kelar. Padahal imam belum salam kiri, kita bangun. Ini namanya meninggalkan imam. Dan tidak diperkenankan kita berkhilafan pada masalah sunnah dengan imam. Ya. Bukti satu. Ya. Kalau seandainya kita salam kanan, kemudian kita batal. Misalnya keluar angin kita nih, sudah salam kanan. Kita tidak boleh salam kiri. Keluar langsung sholatnya. Padahal salam kiri ini kan sunnah. Tapi berpengaruh dia jika seandainya kita salam kanan, keluar angin, salam kiri. Jadi batal itu sholat. Padahal tambahan ini kan salam kiri, salam sunnah. Tapi jadi batal sholat itu. Kenapa? Karena kita masih menganggap ini belum selesai. Begitu. Maka begitu juga si imam merasa selesainya itu adalah salam kiri. Walaupun itu sunnah. Makanya perlu dipahami benar. Semua gerakan imam tidak boleh didahului. Semua masalah-masalah sunnah kita tidak boleh berkhilafan dengan imam. Nah jadi ingat. Kalau seandainya kasus seperti tadi masbuk itu. Sabar. Tunggu imam itu selesai. Salam kanan, salam kiri baru bangun. Demikian wallahu a'lam. Berarti nanti ini ketika kita misalnya nih ada orang yang masbuk nih, dia kekurangan 2 atau 3 rakaat misalnya imam baru salam kanan terus dia bangun. Tapi apakah orang ini sholatnya dianggap sah atau enggak? Ya, baik. Kalau apakah ini dianggap sah atau tidak? Pertama, karena dia ini berjamaah. Kalau dia berjamaah, maka seharusnya dari dalil innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi, dia tidak disahkan. Tapi kalau kita melihat dari sisi itu hal sunnah, berkhilafan dari hal sunnah itu tidak sampai membatalkan sholat. Nah sekarang bagaimana ini? Antara dia ada yang mengatakan batal karena sudah menghindari imam, artinya belum selesai imam. Bahkan kalau dia ingat itu, dia harus kembali lagi tuh. Tunggu imam sampai salam kiri baru dia bangun. Ya. Nah kalau kita anggap itu udah selesai dia, harus ada niat berikutnya. Niat meneruskan sholat sendiri. Baru dia tidak batal. Ya. Anggap imam itu udah selesai, sekarang dia bangun melanjutkan sholatnya sendiri. Nah sudah ada masalah. Nah begitu. Nah cuman kan sekarang ini kita pertama ilmu yang paling penting. Karena banyak kita, saudara-saudara kita ibadah hanya mengikuti. Ada yang selesai salam pertama bangun ikut. Tidak pernah tahu itu bagaimana seharusnya. Jadi sekarang intinya adalah apakah dibatalkan sholat itu untuk mengatakan batal secara qat'i tidak bisa karena salamnya yang tadi sudah menunjukkan selesai sholat. Hanya ini sunat.
Kalau kita katakan dari kaidah innama ju'ilal imam liyu'tama bihi hadis tersebut, maka orang ini belum menyatakan dia selesai. Karena dia belum salam ke kiri. Dan kita harus mengikuti imam juga. Artinya tunggu sampai dia selesai salam ke kiri. Nah, jadi orang-orang yang ini mudah-mudahanlah yang sudah lewat, biar dia lewat. Dan kita yang berikutnya ini jangan sampai seperti itu. Jadi karena memang di antara kita anggap batal sama kita anggap sudah selesai sholatnya ini, dua-duanya punya alasan secara fikih. Ya. Jadi secara fikihnya dua-duanya punya alasan. Artinya, andai kita mengatakan dia tidak batal, alasannya adalah sholat dengan salam kanan dianggap sudah selesai. Maka yang belakangan ini melanjutkan dia sholatnya sendiri. Kalau kita mengatakan bahwasanya imam itu harus diikuti, imam belum selesai. Maka kalau seandainya makmum ini sudah terlanjur meninggalkan imam, padahal imam belum selesai, suruh balik lagi. Gitu. Gini, misalnya nih tentang masalah yang tadi. Jika kita mengambil misalnya pendapat yang tidak batal tadi dengan niat sudah meninggalkan imam, mufaraqah nih. Ya, mufaraqah. Maka misalnya nih, ada orang imam baru salam kanan. Terus orang ini anggap dia sudah lepas dari imam sehingga dia bangun. Dianggap mufaraqah. Apakah orang ini mendapatkan pahala jamaah atau enggak? Ya, tetap dapat pahala jamaah sampai dengan dia mufaraqah tadi. Semua tetap dihitung. Ya. Karena yang namanya mufaraqah kan sudah lepas dari jamaahnya begitu. Yang jelas agar kita lebih berhati-hati kepada misalnya teman-teman gitu. Ya, benar. Lebih baik kita lebih sabar menunggu imam sabar kanan dan salam kiri. Ya, bahkan di dalam fikih. Imamnya ini kelolosan. Sudah kita bilang subhanallah dan seterusnya, tapi dia nambah lagi. Padahal rakaat sudah cukup. Paling baik itu menunggu imam. Padahal kan kita sudah 4 rakaat. Kita jadi makmum sudah sadar betul itu 4 rakaat. Tapi ternyata imam ini entah kenapa keraguan dan sebagainya, dia tetap aja berdiri nambah lagi 1. Bagaimana ini kita jadi makmum? Pertama boleh mufaraqah. Salah. Selesai. Tapi mana yang afdol? Tunggu aja dia. Kita tahiyat, kita baca doa panjang-panjang biar dia lanjutkan 1 rakaatnya gitu. Terus dia salam kanan, salam kiri, baru kita salam. Itu paling afdol. Padahal ini kan sudah kalau menurut kita salah. Ya. Nah itu saking pentingnya yang namanya imam begitu. Ya, jadi ini untuk kita semua, janganlah selesai sebelum imam itu salam kiri. Artinya jangan kita tinggalkan untuk melanjutkan berapa lagi masbuk yang belum kita ambil. Maksudnya mau 2 rakaat, 3 rakaat. Tunggu saja imam itu salam kanan, salam kiri, baru kita naik. Kalau misalnya untuk hadis yang orang-orang yang mendahului gerakan imam ini, besok itu akan diganti kepalanya menjadi kepala keledai itu. Apakah gerakan mendahului imam yang tadi, imam belum salam kiri, langsung berdiri itu, apakah termasuk di sana? Ya, termasuk. Pokoknya semua yang mendahului itu. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya ada sanksi. Tapi apakah dia menunjukkan adanya pembatalan? Nah, gitu. Jadi artinya kalau orang ini sudah ndak terkontrol gitu, mau balik, imamnya sudah bangun. Tapi dia sudah kadung keduluan. Ndak apa-apa, biarin. Misalnya kayak tadi, sudah dia mobil. Imamnya masih Allah pelan-pelan dia sudah nanjang berdiri dia sudah mendahului imamnya. Mau balik lagi imam sudah bangun, sudah. Dia. Nah, sholatnya masih, tapi dia besok diberi sanksi itu. Begitu.